Dan selamat siang semua. Saya turut bangga dan berterima kasih atas partisipasinya pada rekan-rekan karena telah membantu keberlangsungannya seminar pada kali ini. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan hasil kerja saya. Sebelum memulai pada materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helga Medi Devianti dengan NIM 11231062. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja materi yang akan dibahas terkait pada teori perilaku individu dan konsumen dalam ekonomi manajerial. Baik, materi yang pertama adalah konsep dasar teori perilaku individu dan konsumen. Mereka terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori utilitas. Teori utilitas menjelaskan bahwa konsumen
Bruto atau PDB, tingkat pengangguran dan inflasi. Selanjutnya ada komunikasi yang tepat. Selanjutnya ada pandangan ekonomi dan pemasaran terhadap perilaku konsumen. Yang pertama ada komunikasi yang tepat sasaran. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasaran dapat merancang pesan yang lebih persuasif dan relevan, sehingga komunikasi dapat lebih efektif menjangkau audiens yang dituju. Yang kedua ada ketertarikan terhadap merek, pengetahuan mengenai perilaku inovasi produk, data mengenai perilaku konsumen dimanfaatkan dalam proses pengembangan produk agar penawaran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan. Yang terakhir ada pasar sasaran. Konsumen memungkinkan perusahaan menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, mendorong loyalitas merek, dan menciptakan pembelian ulang. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan konsumen. Yang pertama ada inovasi produk. Data mengenai perilaku konsumen dimanfaatkan dalam proses pengembangan produk agar penawaran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan pasar sasaran. Yang kedua ada kebijakan harga yang strategis. Wawasan terhadap pola konsumsi konsumen turut mempengaruhi penetapan harga, sehingga perusahaan dapat tetap bersaing di pasar sekaligus memaksimalkan pendapatan. Lalu selanjutnya di sini ada materi tentang teori-teori utama dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada teori utilitas. Teori utilitas menjelaskan bahwa konsumen cenderung mengambil keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan biaya serta manfaat dari setiap pilihan yang tersedia. Yang kedua itu adalah teori kepuasan konsumen. Teori kepuasan konsumen menitik beratkan pada aspek emosional dan psikologis dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada teori kepribadian motivasi. Teori kepribadian menunjukkan bahwa variasi perilaku konsumen dapat dijelaskan melalui karakteristik kepribadian individu yang beragam. Yang terakhir ada teori pembelian rasional dan impulsif. Dalam pendekatan rasional, konsumen dianggap menilai faktor-faktor objektif seperti harga, kualitas, dan kendala sebelum membeli suatu produk. Baik, kesimpulannya, memahami perilaku konsumen merupakan aspek krusial dalam strategi bisnis dan ekonomi manajerial. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang efektif, menentukan kebijakan harga yang tepat, dan mengembangkan produk dan layanan yang selaras dengan preferensi pasar. Baik, selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab. Saya membuka beberapa penanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Sebelumnya ternyata pas saya SD cermati dibanding 11 sebelum universitas ini terkait apa saja faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu dan konsumen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Kak, sebelumnya perkenalkan saya tidak terkenal dibanding 11, 12, 10, dan 3. Di sini saya mau bertanya mengenai bagaimana sih implikasi pemahaman perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran dalam ekonomi manajerial. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup Kak. Baik, pertanyaan dari kalian cukup bagus. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Esti. Pertanyaannya, apa saja faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu dan konsumen dalam pengambilan keputusan ekonomi? Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 5 faktor utama, yaitu psikologi, sosial, budaya, pribadi, dan ekonomi. Faktor psikologis mencakup motivasi, persepsi, dan pengalaman pribadi. Faktor sosial meliputi pengaruh keluarga, teman, dan status sosial. Budaya maupun nilai-nilai dan kebiasaan
Faktor pribadi berkaitan dengan usia, gaya hidup, dan pekerjaan. Sedangkan faktor ekonomi mencakup pendapatan dan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kemampuan daya beli konsumen. Apakah cukup, Pak Esti? Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dinda. Pertanyaannya, bagaimana indikasi pemahaman perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran dalam ekonomi manajemen? Pemahaman terhadap perilaku konsumen memungkinkan perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya, dengan mengetahui preferensi dan kebiasaan konsumen, perusahaan bisa menentukan segmen pasar yang sesuai, menetapkan harga yang kompetitif, dan menyusun pesan promosi yang efektif. Selain itu, perusahaan juga bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan membangun loyalitas merek yang sangat penting dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya